Beberapa penduduk asli kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hieng di Kamboja, Miao Tse, Yao Zhen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Menurut pendapat Sarasin bersaudara, penduduk asli kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga berbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa sehingga memisahkan pegunungan vulkanik kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih ada di Afrika, Asia Selatan, dan Oceania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pendatang berikutnya membawa budaya baru yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk asli. Mereka datang dalam dua tahap. Mereka disebut oleh Sarasin sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan video berikut ini akan membahas tentang ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu dan ras Melanesoid. Namun untuk lebih lengkapnya silahkan sahabat tonton sampai habis. Dan yang paling penting adalah sahabat-sahabat like, komen dan subscribe channel ini sebagai salah satu bentuk dukungan semangat untuk kami dalam membuat video-video berikutnya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pertama yaitu ras Proto-Melayu. Proto-Melayu adalah orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar 1500 SM. Bangsa ini memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat melalui Malaysia Sumatera, dan jalur utara atau Timur, melalui Filipina Sulawesi. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu, pembuatannya sudah dihaluskan. Ada juga yang meyakini ras Proto-Melayu sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan dan mata sipit. Hasil budaya zaman ini yang terkenal adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Menurut penelitian Van Hickerten di Kalumpang, Sulawesi Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong yang dibawa oleh orang-orang Austranesia yang datang dari arah utara atau melalui Filipina dan Sulawesi. Ketika datang para imigran baru, Deutero-Melayu atau ras Melayu muda, mereka ras Proto-Melayu berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan untuk dijadikan hunian. Kehidupan di dalam hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu pun kemudian melebur dan kemudian menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Suku bangsa Indonesia yang termasuk anak keturunan bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja. Kedua yaitu Deutero-Melayu. Pada kurun waktu tahun 400 sampai 300 SM adalah gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Nusantara. Bangsa Melayu muda, Deutero-Melayu, berhasil mendesak dan berasimilisasi dengan pendahulunya, bangsa Proto-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunnan, Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena mereka telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Hasil budayanya yang terkenal adalah kapak corong, kapak sepatu, dan nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa Deutero-Melayu juga mengembangkan kebudayaan megalitikum. Contohnya menhir atau tugu batu, dolmen atau meja batu, sarkofagus atau keranda mayat, kubur batu, dan punden berundak. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Melayu muda adalah suku Jawa, Melayu,
dan Bugis. Ketiga yaitu Melanesoid. Ras Melanesoid ini tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur yaitu Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua, bersama dengan Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia dan Fiji. Mereka merupakan rumpun Melanesoid. Seperti dikatakan Daljuni, suku Melanesoid sekitar 70% menetap di Papua sedangkan 30% mendiami beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Awalnya, kedatangan Melanesoid di Papua berawal saat zaman es terakhir atau pada tahun 70.000 SM. Pada saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga kedinginan maksimal dan air laut menjadi beku, permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Suku Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua kemudian ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Suku Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleotikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 SM, Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat dilihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 SM mencapai 0,5 jiwa. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka ialah manusia wajak yang tersebar pada bagian timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tada angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tada angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di rumah. Bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua akhirnya melakukan percampuran dengan ras baru tersebut. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Keempat yaitu ras Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, orang-orang Negrito dan Wedit sudah masuk terlebih dahulu ke Indonesia. Negrito merupakan sebutan yang diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito ini bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia. Demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka juga belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit ini terdiri oleh orang-orang dengan kepala mesosefal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi untuk laki-lakinya rata-rata 155 cm. Wedit berarti jenis Weda, bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Indonesia cukup luas misalnya di Palembang dan Jambi, Kubu, Siak, dan Sulawesi Tenggara Toala, Tokea dan Tomuna. Periode imigrasi berlangsung berabad-abad. Terdapat kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia yaitu Melayu Polinesia. Bahasa tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu Standar, Jawa dan Bali. Kelompok ini memiliki hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu, ada juga bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan Pulau Halmahera bagian utara. Itulah penjelasan terkait dengan berbagai macam ras yang diperkirakan tersebar di Indonesia.
Setidaknya dengan penjelasan di atas sahabat-sahabat jadi paham kelompok ras yang tersebar di seluruh dunia terutama di Indonesia dengan melihat dari ciri khas dan lokasi persebaran mereka. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih, S. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.